Bab 1614. 1 lawan 8. Reiki terus meningkat, dari fase transendensi peringkat 8 langsung melonjak ke puncak fase transendensi. Sial. Kamu fase transendensi peringkat 9. Pria berjanggut itu berteriak. Mereka bertahan untuk waktu yang lama, berpikir bahwa mereka telah mengerti semua tentang pihak lawan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Blacky Jiang juga pandai menyembunyikan keterampilannya. Tapi walaupun kau berada di puncak fase transendensi, kau juga harus mati. Pria berjanggut itu kemudian berteriak. Aura dari roh-roh jelmaan mereka berdelapan juga melonjak hingga ekstrim. Dan mereka semua juga mencapai puncak fase transendensi. Tingkat kultivasinya sekarang sama. 8 lawan 1. Aku tidak percaya kami bukan lawanmu. Roh-roh jahat 8 orang itu menembakkan kilat dengan cepat, tetapi tubuh Blacky Jiang menghindar begitu cepat sehingga sulit ditangkap. Setelah itu, menara hitam besar di depan Blacky Jiang yang seperti gunung yang tinggi, didorong oleh tekanan yang tak terhingga, terus menerobos dan bergegas menuju satu orang. Kultivator yang menjadi roh itu pun mengangkat tangannya, memindahkan Reiki, dan mati-matian menahan dorongan dari menara hitam besar itu. Beberapa lainnya, pada saat yang sama, menyerang Blacky Jiang dari segala arah. Wajah Blacky Jiang penuh dengan darah dan dia tidak peduli sama sekali. Lapisan Reiki eksternal telah ditembus, ada banyak luka di tubuhnya, dan dia terus mengendalikan menara hitam besar itu. Krak, kultivator itu tiba-tiba tidak bisa lagi bertahan. Kau gila, kau juga akan terbunuh kalau kau membunuhku. Blacky Jiang hanya tersenyum, menara hitam itu semakin melebar, dan terus menabrak roh kultivator itu, mereka pun terus berteriak. Pada akhirnya, di bawah tekanan menara hitam besar itu, kultivator itu hancur lebur menjadi seperti daging cincang. Adik keempat. Blacky Jiang, matilah kau. 7 orang lainnya dari sekte Xingtian tercengang, mereka tidak mengerti mengapa Blacky Jiang yang sudah terluka masih saja terus melawan, bukankah ini sama dengan bunuh diri? Mungkinkah Blacky Jiang hanya ingin menyeret orang-orang untuk ikut mati dengannya? Ada yang salah. Eric Qin mengerutkan kening pada saat ini. Dia merasakan aura aneh pada Blacky Jiang. Blacky Jiang menyingkirkan menara besar itu dan menjatuhkannya. Tidak peduli dengan orang lain yang bergegas menuju dirinya, dia malah menekan daging dan darah dari kultivator yang mati itu. Yang mengejutkan semua orang adalah potongan daging dan darah itu seolah-olah terhisap ke telapak tangan Blacky Jiang. Dalam sekejap mata, luka di tubuh Blacky Jiang seolah-olah menghilang, dan pulih dengan cepat. Apakah kamu lihat, teman seiman, ini adalah keanehan Blacky Jiang. Dia sekarang adalah iblis dan ia tetap kekal. Nano Ren berteriak sambil berkeringat di samping. Eric Qin menyipitkan matanya, kondisi Blacky Jiang sekarang memang sangat aneh. Menghisap darah dan Reiki orang lain untuk menambah keterampilan sihir, tak jarang ia temui. Tetapi dengan tubuh Blacky Jiang yang terluka sebelumnya, walaupun dengan cara yang sama menghisap seorang kultivator, juga tidak akan pulih total. Selain itu, Eric Qin samar-samar merasa bahwa setelah menyerap daging dan darah orang itu, kultivasi Blacky Jiang sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Pasti ada rahasia besar dalam diri orang ini yang tidak dia ketahui. Di sisi lain Eric Qin, 7 orang dari sekte Xingtian yang tersisa ketakutan dan juga marah. Luka pada tubuhnya yang ditukar dengan nyawa adik seperguruan keempat, hilang begitu saja. Ayo maju bersama. Setelah pria berjanggut panjang itu berteriak, ketujuh roh jahat itu langsung menyerbu Blacky Jiang pada saat yang bersamaan. Blacky Jiang tetap mengabaikannya, dan ketika menara hitam itu jatuh, langsung hancur dan berantakan. Kali ini, kultivator sekte Xingtian belajar dari pengalaman dan berhenti menyerang Blacky Jiang, bahkan jika diserang, mereka hanya akan mundur dan menghindar.
Cedera Blacky Jiang muncul kembali, kali ini lebih banyak. Meskipun para kultivator ini terluka parah oleh pukulan itu, tapi mereka belum mati. Blacky Jiang, kami sudah mengetahui rahasiamu. Kau terus membunuh orang lain, dan kemudian menyerap darah segar untuk memperbaiki diri dan pulih dari cedera. Tapi selama kami masih hidup, kau tunggu mati saja. Murid jenius Sekte Xingtian, tentu saja bukan idiot, apa yang dilihat Eric Qin juga ditebak oleh mereka. Kali ini, kamulah yang akan mati. Pria itu berteriak, dan ketujuh roh jahat yang tersisa, semuanya memuntahkan api sihir hitam, suhunya sangat panas, seolah-olah bisa melelehkan langit dan bumi, lalu mengarah ke tubuh Blacky Jiang. Menang. Melihat tubuh Blacky Jiang terus-menerus mengeluarkan asap oleh api hitam, wajah pria berjanggut itu berseri-seri, dan matanya berkedip bahagia. Setelah kematian Blacky Jiang, kitab sihir hitam pembunuhan akan menjadi milik mereka, tidak peduli rahasia apapun yang ada, mereka adalah milik Sekte Xingtian. Kakak seperguruan, ada yang tidak beres. Namun, ketika pria berjanggut itu tenggelam dalam kegembiraan mendapatkan benda itu, tiba-tiba dia mendengar teriakan adik seperguruan di telinganya. Apa? Pria itu terkejut dan melihat lagi, tampak sosok Blacky Jiang menghilang dalam api. Bang! Kemudian sebuah menara hitam besar jatuh dari langit, menghancurkan kultivator yang telah terluka parah sebelumnya hingga tewas. Kitab sihir hitam pembunuhan melayang, dan tubuh Blacky Jiang perlahan terbang keluar lagi, wajahnya penuh ejekan. Tubuhmu bisa masuk kitab sihir hitam pembunuhan untuk menghindari pukulan dan lukamu juga bisa pulih tanpa membunuh orang. Pria berjanggut itu terkejut, pada saat ini, Blacky Jiang tidak hanya muncul lagi, tetapi juga tidak terluka. Ini benar-benar berbeda dari yang mereka perkirakan. Berpikir bahwa aku hanya bisa sembuh dengan darah dan daging. Itu karena kamu terlalu bodoh. Kalian semua akan mati untukku. Blacky Jiang menggerakkan menara hitam besar, dan orang-orang terus mundur karena serangan itu. Kakak seperguruan, mari kita mundur sekarang. Para kultivator akhirnya tidak tahan lagi. Oke, mundur, ayo pergi. Pria berjanggut itu menggertakkan giginya. Meski dua adik seperguruannya telah tewas berturut-turut, namun sekarang mereka harus kabur. Formasi mereka berenam tiba-tiba hancur, dan mereka terbang kembali. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Blacky Jiang menyeringai dan perlahan mengangkat tangannya. Kitab sihir hitam pembunuhan berputar tiba-tiba dan meledakkan energi hitam ke segala arah. Energi hitam ini naik ke langit seperti jaring yang menjebak semua orang di dalamnya. Kitab sihir hitam ini dapat membantumu menghindari serangan, memulihkan lukamu, dan juga menangkap orang. Kultivator Sekte Xingtian pun akhirnya putus asa. Mereka terus menyerang jaring energi hitam itu, tapi tidak ada celah sedikit pun. 8 orang tak berguna, berani membuat masalah di depanku. Blacky Jiang melayang ke langit, tangannya terangkat, dan menara hitam besar membumbung seperti awan gelap yang menutupi seluruh dunia, lalu kemudian dijatuhkan. Teman seiman, masalah ini dapat kita selesaikan baik-baik, kami bersedia. Bang! Di tengah ledakan, terdengar tangisan dan suara percikan darah. Blacky Jiang ini adalah Master Iblis kuno. Teman seiman, kita benar-benar harus melarikan diri. Kalau tidak, jika dia tahu, kita akan tamat. Nano Ren menggigil, melihat Eric Qin. Eric Qin seperti menutup telinga terhadapnya dan hanya berdiri diam. Nano Ren hampir pingsan, apakah iblis ini takut sampai terdiam di sana? Jika dia tidak mau melarikan diri, dirinya juga tidak berani bergerak. Ketika Blacky Jiang menyingkirkan menara hitam itu, 8 kultivator fase transendensi ini telah sepenuhnya menjadi genangan darah. Membunuh 8 kultivator puncak fase transendensi. Selanjutnya,
Cahaya-cahaya terbang dari masing-masing tubuh 8 orang ini dan mengalir ke tubuh Blacky Jiang. Blacky Jiang menarik napas dalam-dalam, tersenyum puas. Ciat. Dan saat berikutnya, dia menoleh dengan tiba-tiba, dan melihat ke arah Eric Qin yang 1 kilometer jauhnya. Bersambung.